La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Konstantinopel yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium Konstantin I menjadi ibu kota Romawi Timur dan merupakan kota paling kuat di dunia pada masanya. Inilah kota yang dijanjikan Rasulullah SAW kelak akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka sejak saat itu pula, sabda Rasulullah SAW menjadi sangat fenomenal di kalangan umat Islam. Jadi dalam janji Nabi, Konstantinopel akan jatuh di tangan Muslim terbaik dengan pasukan terbaiknya. Itu sebabnya, sejak Khalifah Umayyah di Damaskus hingga ratusan tahun kemudian, upaya menaklukkan Konstantinopel terus dilakukan. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Hanya seorang pemuda belia yang kemudian mampu menaklukkan ibu kota Kristen Timur ini. Dia adalah Muhammad II, yang kemudian mendapat gelar Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Utsmani atau dinasti Ottoman generasi ke-7. Kekhalifahan Islam terakhir yang memimpin kaum muslim dan berpusat di Turki. Semuanya berawal dari janji Rasulullah SAW kepada umatnya. Kota yang menjadi pusat Kristen Timur kelak akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci kapan dan siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel. Janji Rasulullah SAW inilah yang memotivasi kekhalifahan Turki Utsmani untuk terus berupaya mewujudkan janji itu. Janji Rasulullah SAW inilah yang membuat Sultan Murad II mempersiapkan dengan cermat untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai penyerangan dilakukan ke benteng Konstantinopel. Kegagalan demi kegagalan tak membuat dirinya putus asa. Bahkan ia mempersiapkan generasi berikutnya untuk melaksanakan cita-citanya. Namun pada awalnya, Muhammad Tsani, yaitu Muhammad Al-Fatih yang masih kecil sungguh disayangkan. Muhammad Tsani sulit untuk diandalkan. Muhammad Tsani sudah telanjur hidup mewah di lingkungan istana, sehingga menjadi anak yang manja. Ia selalu berlindung di bawah kebesaran sang ayah, sehingga menyulitkan para ulama yang didatangkan ke istana untuk mendidiknya. Hingga akhirnya, kelembutan dan ketegasan dua ulama besar berhasil menundukkan Muhammad kecil. Beliau adalah Aksyamsuddin dan Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Di tangan Aksyamsuddin sang guru, Muhammad Al-Fatih belajar banyak hal. Ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu lainnya. Di usianya yang ke-14 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi pemuda yang cerdas dan taat beragama. Hingga akhirnya, sang ayah menyerahkan sepenuhnya kekhalifahan Turki Utsmani ke tangan Muhammad Al-Fatih. Di usianya yang baru 22 tahun, Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan kekhalifahan Turki Utsmani. Al-Fatih membangun kesultanan serta tegun memantapkan persiapan untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Di kepalanya sudah tergambar jelas apa yang ingin dilakukannya. 2 tahun masa kepemimpinannya. Pada usia 24 tahun, Al-Fatih berhasil membangun 200.000 pasukan, termasuk pasukan khusus yang terlatih. Seluruh keahlian pasukannya ditunjang dengan kemplengan rohani yang matang. Dia juga membangun persenjataan yang kuat. Salah satunya, meriam terbesar dengan berat 100 ton. Semua itu diperkuat dengan 400 kapal perang. Hal inilah yang membuat gentar kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan langkah Al-Fatih. Kekaisaran Bizantium mengirimkan berbagai harta, perhiasan untuk Muhammad Al-Fatih agar menghentikan penyerangan. Dari sini kita bisa belajar dari pemuda terhebat sepanjang masa ini. Jika seandainya Muhammad Al-Fatih menerima suap dari Kaisar Bizantium, maka tidak akan pernah dalam sejarah disebut
Muhammad Al-Fatih adalah sang penakluk Konstantinopel. Maka dari itu, Muhammad Al-Fatih menolak suap, yaitu harta yang begitu melimpah. Dan Muhammad Al-Fatih memilih untuk memerangi orang-orang kafir. Tak ada jalan lain untuk menghentikan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel terpaksa meminta bantuan ke Roma, dengan konsekuensi Bizantium harus mengikuti aliran Roma. Setelah permintaan Muhammad Al-Fatih kepada Kaisar Bizantium untuk menyerah tanpa pertumpahan darah gagal, maka saatnya pun tiba. Pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih memulai serangan umum ke kota Konstantinopel dari darat dan laut. Di bawah komando langsung Muhammad Al-Fatih dan didampingi gurunya, panah-panah dan ketapel api melesat menghujani benteng Konstantinopel. Meriam raksasa terus dilepaskan untuk menjebol dinding benteng. Sementara dari arah laut, kapal-kapal muslimin yang mencoba menyerang mendapat perlawanan dahsyat dari pasukan bantuan dari Eropa. Kapal-kapal muslimin yang mencoba menembus Lord Goldenhorn ataupun Tanduk Emas gagal, lantaran terhalang oleh besi-besi baja yang melintang menutupi pulau. Berminggu-minggu pasukan muslimin menggempur benteng dengan berbagai cara. Upaya untuk menembus melalui jalur bawah tanah pun dilakukan. Tak mudah menembus benteng Konstantinopel yang begitu kuat. Dalam kondisi inilah, Muhammad Al-Fatih mulai mengevaluasi langkahnya. Al-Fatih pun akhirnya menemukan cara yang dianggap bodoh oleh sebagian bawahannya, yaitu memindahkan kapal-kapal perang yang berada di Selat Bosporus ditarik ke darat untuk menghindari rantai penghalang. Dalam waktu semalam, 70 kapal sudah pindah di perairan Tanduk Emas melalui jalur darat dan perbukitan yang terjauh. Inilah satu-satunya titik terlemah dari pertahanan Konstantinopel. Inilah taktik perang terbaik yang kemudian mendapat pujian dunia. Muhammad Al-Fatih harus menyelesaikan serangan dengan kemenangan. Maka pada hari Senin, 28 Mei 1453, ia dan pasukannya melakukan puasa sunnah. Malam harinya bertakaruh, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Al-Fatih mendatangi tenda sang guru yang dikawal, kemudian meminta izin kepada pengawal untuk menjumpai sang guru. Dan ternyata, para pengawal menolak permintaan Muhammad Al-Fatih, karena sang guru tidak ingin ada seorang pun yang mengganggu pada malam itu. Maka Muhammad Al-Fatih terpaksa harus melakukan cara lain. Ia merobek tenda sang guru menggunakan pisau. Dan ternyata, sang guru sedang dalam keadaan sujud yang sangat lama. Inilah sujud guru yang mendoakan murid-muridnya. Pada hari Selasa pagi, yaitu 29 Mei 1453, dengan segala kekuatan batin dan fisik, serangan yang menentukan dilakukan. Teriakan takbir yang menggelora semangat jihad menjadi penentu nasib Konstantinopel. Hingga akhirnya, kota Konstantinopel tak sanggup melawan gelombang serangan pasukan Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel akhirnya jatuh di tangan kaum muslimin. Sang penakluk pun memasuki kota dan menuju Katedral Hagia Sophia sebagai jantung kekuatan Konstantinopel. Disinilah sang penakluk menunjukkan jiwa kesolehannya sebagai seorang muslim sejati. Bayang-bayang buruk penduduk Konstantinopel akan nasib yang menanti mereka sirna dengan kedamaian yang dibawa Muhammad Al-Fatih. Ia memberikan kebebasan dan toleransi pada siapapun yang ingin tinggal di kota ini. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dan tempat sholat Jumat pertama kaum muslimin di kota ini. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Islambul ataupun kota Islam yang kemudian populer dengan sebutan Istanbul. Maka selesailah misi seorang Al-Fatih. Ia telah memenuhi janji Rasulullah SAW. Konstantinopel benar-benar jatuh di tangan sebaik-baik penguasa. Dan itulah dirinya, serta pasukannya yang disebut Rasulullah SAW sebaik-baik pasukan. Setelah ini tak ada lagi yang diharapkan. Yang diinginkan hanyalah membaktikan diri hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari gemerlapnya kekuasaan. Muhammad Al-Fatih meminta nasihat kepada sang guru dan mengatakan bahwa dia berniat untuk mengundurkan diri dari kesultanan,
Tujuannya agar dia khusyuk menikmati ibadahnya. Tapi Aksyamsuddin, yaitu sang guru, memiliki jawaban yang sangat bijaksana. Aku tahu, wahai anakku, jika kau konsentrasi melakukan ibadah dan meninggalkan kesultanan, maka semua kenikmatan menjadi sultan akan runtuh di hadapan kenikmatanmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wahai anakku, keberadaanmu di kursi kesultanan jauh lebih bermanfaat bagi orang lain daripada engkau menikmati sendiri ibadahmu. Setelah mendapatkan nasihat gurunya, Al-Fatih membangun kekhalifahan Utsmani, mensejahterakan rakyat, dan menegakkan keadilan selama 28 tahun. Hingga akhirnya, Muhammad Al-Fatih menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan dengan pasukannya untuk menaklukkan sebuah negeri. Adapun negeri yang mana akan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, sejarawan berbeda pendapat dalam hal ini. Mungkinkah Roma yang menjadi tujuannya untuk menggabungkan kebesarannya memenuhi janji Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Muhammad Al-Fatih, pemuda yang mampu buktikan janji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.